Udah daftar, berarti udah daftar 2 kali dong? Iya betul, udah 2 kali nih. Jadi menggantikan peran ibu dan juga peran ayah sekaligus peran kakak gitu. Kayak aduh ini lengkap banget, Masya Allah gitu. Kayak gambaran ideal banget untuk kita tuh belajar. Ya, ketika akhirnya aku belajar ilmu agama, mempelajari Islam secara mendalam, di situ kehidupan aku mulai berubah 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman cinta Quran Center, selamat datang di Ruang Mahasantriwati, yang dimana akan menjadi wadah bagi para Mahasantriwati untuk menceritakan kisah hidupnya, sekaligus menjadi tempat, menjadi wadah bagi para penonton teman-teman cinta Quran Center agar lebih mengenal dekat dengan para Mahasantriwati cinta Quran Center. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiz Azahra, saya Mahasantriwati cinta Quran Center. Kalau kemarin rumah itu kan cuma untuk mahasantri doang nih, tapi sekarang Mahasantriwati nggak akan kalah juga karena kita punya ruang Mahasantriwati yang pastinya nggak bakal kalah serunya dengan mahasantri. Nah, di podcast pertama ini kita kedatangan salah satu Mahasantriwati angkatan 4 asal Bandung. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Kak Faiz. Biar lebih rileks nih, Teh bisa nih kenalin diri ke teman-teman cinta Quran Center biar lebih dekat. Oke. Assalamualaikum sahabat cinta Quran Center semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra, Mahasantriwati angkatan 4, asal saya dari Bandung. Asli Bandung Teh? Asli dari Bandung. Masya Allah, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Kumaha Kak Faiz damang? Alhamdulillah damang. Kalau misalnya biasa dipanggil tuh apa? Biasanya dipanggil Fatimah atau enggak Papat sih. Jadi saya panggil Teh Fatimah aja nih ya? Fatimah aja. Oh iya, oke. Kayaknya kita bakal ngobrol lama di Dan. Jadi bisa nih kita minum dulu karena takut seret. Apa nanti. nih Kak Faiz? Ini teh leci. Bismillah, dari Roteh. Tadi kan Teh Fatimah sempat bilang ya, angkatan 4. Angkatan Jadi di sini udah berapa bulan Teh? Di sini alhamdulillah tepat hari ini kita udah 2 bulan lah di sini. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Betah nggak di CGC? Alhamdulillah, Masya Allah gitu kan, ini pertama kali ya mondok. Iya. Pengalaman pertama loh Teh. Pengalaman pertama? Iya, jadi kadang ada homesick sedikit gitu. Iya, oke. Kan berarti kan tadi Teteh bilang ya pengalaman pertama. Berarti sebelumnya belum pernah mondok nih? Belum sama sekali. Oh, kalau boleh tahu sebelumnya apa tuh? Jadi aku dari TK, SD, SMP, dan terakhir aku lulus dari SMK negeri di salah satu SMK Bandung. SMK jurusan? Jurusannya bisnis daring dan pemasaran. Oh, berarti selaras nih sama CGC ya? Alhamdulillah ya, selaras. Karena nanti katanya kita belajar entrepreneurship Teh, betul? Iya, betul. Asik banget pokoknya kalau entrepreneur mah. Iya, gitu. Berarti kenapa mau mondok? Kan sebelumnya nggak ada latar background mondok nih ya? Ini kenapa mau mondok? Sebetulnya kan karena justru belum pernah mondok ini gitu. Tapi kalau mau diceritain, boleh cerita sedikit ya? Boleh. Ini kan karena Fatimah itu bukan orang yang dari kecil tuh ngaji gitu ya. Memang kita ngaji hafalan di rumah aja gitu. Jadi belum pernah sih ngaji-ngaji kayak di masjid kayak gitu. Tapi kan nggak yang benar-benar mempelajari Islam gitu. Makanya dari situ Fatimah ingin coba mempelajari Islam lebih mendalam gitu, dan itu berkaitan dengan proses hijrah sebenarnya sih. Jadi karena dulu tuh Fatimah individualis gitu. Individualis? Iya, individualis. Jadi kayak nggak mau berinteraksi loh sama orang-orang gitu. Dan dimana jadi aktivitasnya tuh di rumah gitu. Kita belajar, kita ya sekolah, tapi nanti balik lagi ke rumah gitu. Nah dari situ kayak aku mulai berpikir, ini hidup tuh mau kemana ya gitu, kayak nggak ada arahan. Terus bahkan ketika orang tanya cita-citanya apa, aku bingung sendiri loh Teh. Bingung, sampai bingung. Kalau orang kan ditanya mau jadi apa gitu, jadi guru, jadi dokter. Kalau Fatimah sendiri gitu, justru kayak apa ya, kalaupun aku jadi guru, kalaupun aku jadi dokter gitu, akhirnya mau dibawa kemana? Nah dari situlah ya, ketika akhirnya aku belajar ilmu agama, mempelajari Islam secara mendalam, di situ kehidupan aku mulai berubah 180 derajat. Nah, dari situ
aku mulai mempelajari, oh ternyata arah hidup kita tuh jelas loh. Kalau dalam Islam, kita tuh diajarkan harus seperti ini, harus memperjuangkan apa gitu. Pokoknya kita nggak akan bingung lagi untuk jadi apa gitu. Nah ternyata dari situ aku pun melihat banyak banget teman-teman, banyak banget masyarakat di luar sana tuh yang merasakan hal yang sama. Makanya aku pingin gitu, orang-orang tuh bisa merasakan nikmat yang sama. Seperti aku ketika sudah mempelajari Islam. Gitu ya. Jadi orang-orang pun tahu hidupnya seperti apa, nggak kayak robot lagi yang ya makan tidur sekolah Makan, udah itu gitu lagi, itu lagi, kayak gitu ya. kan. Tapi kalau kita udah tahu nih identitas kita itu siapa, kan kesananya enak gitu, kesananya udah tahu arahannya gitu. Oh gitu. Baru kenal Cekice dari mana? Kalau kenal Cekice ya, Cekice siapa sih yang nggak tahu sebenarnya ya? Ngapain tahu kan? Tahu. Tapi kalau Fatimah sendiri, kebetulan adik itu angkatan 2 loh. Oh, adik angkatan 2? Iya, angkatan 2. Beliau lebih duluan di sini. Oh. Terus kenapa tuh? Kok bisa? Ya sebenarnya sih tahun lalu aku tuh udah sempet daftar loh Teh. Cuman ya qadarullah belum keterima di sini. Udah daftar? Berarti udah daftar 2 kali dong? Iya betul, udah 2 kali nih. Oh ya Allah. Terus gimana? Respon Teh Fatimah saat itu tuh gimana? Ya kalau ditanya respon sih pasti sedih ya. Ya. Mana sih nggak sedih gitu. Cuman ya alhamdulillah pasti takdir Allah itu yang terbaik. Dan juga pasti banyak banget mengandung hikmah. Dan itu Fatimah sendiri rasain. Gitu. Kalau respon keluarga? Kalau respon keluarga, mereka sebetulnya tipe yang membebaskan gitu. Untuk Fatimah mau sekolah di mana atau mau apa gitu. Cuman waktu itu sebetulnya memberikan opsi juga untuk lanjut di salah satu ma'had, tapi Fatimah nggak ambil itu karena rasanya gitu nggak sesuai sama apa yang dijadikan tujuan atau visi gitu. Karena kan di Cinta Quran Center sendiri kita belajar banyak banget ya Teh. Bener. Betul kan, bukan hanya sakofah Islamnya, ilmu syar'inya aja, tapi justru ini ada poin lebihnya itu ada leadershipnya, terus ada public speaking, belum Kemuslimahan. Iya, kemuslimahan dan juga entrepreneurship ya Teh. Betul. Iya itu. Kayak aduh, ini lengkap banget, Masya Allah gitu. Kayak gambaran ideal banget untuk kita tuh belajar ilmu agama. Gambaran ideal pendidikan Islam lah seperti itu ya. Apalagi kan di sini tuh beasiswa ya Teh. Jadi ya udah komplit banget gitu. Gitu. Ya kan bener, apalagi kalau misalnya kayak ilmu kemuslimahan itu penting banget gak sih? Kalau kita udah jadi ibu, kan kalau nggak ada ilmunya tuh ya Allah. Iya betul ya kan, jangan sampai kita katanya jadi orang tua yang gagal gitu. Iya itu sedih banget bener. Apalagi ditambah lagi sama ilmu entrepreneurship. Karena ya sekarang apa sih yang nggak perlu samaan? Iya. Kan dibalik 1 tahun yang sempat nggak diterima itu pasti ada hikmah dong. Pasti. Boleh cerita nggak? Nah. Oke. Kalau untuk hikmah sendiri sebenarnya banyak banget ya. Tapi karena mungkin nggak bisa semua gitu. Jadi salah satunya itu adalah sebelum ke sini kan Fatimah itu ngajar ya di salah satu madrasah dekat rumah gitu. Nah di situ tuh sebetulnya banyak pengajar, banyak juga ustadz-ustadz atau ustazah gitu. Cuman untuk orang yang mau langsung terjun, mendidik gitu ya, bukan hanya mengajar, tapi mendidik, mengarahkan, mengkader, itu tuh jarang sekali gitu. Bahkan kalau Fatimah di daerah sendiri itu, ketika ngaji, banyaknya sama ibu-ibu dan nenek-nenek. Sama ibu-ibu? Iya, bahkan nenek-nenek sih, lebih banyak, iya. Kok bisa? Ya sebenarnya kalau ditanya anak mudanya banyak, apa enggak, ya banyak. Cuman ya untuk bisa bareng-bareng gitu, kita ngaji, kita berdakwah, itu tuh sulit rasanya gitu. Jadi kan dari situ setidaknya Fatimah melihatlah pola kehidupan masyarakat hari ini tuh seperti apa. Terlebihnya masalah-masalah pada anak muda gitu. Iya. Nah di situ ya ternyata banyak yang krisis identitas, banyak juga yang krisis dai juga sedikit gitu kan. Nah dari situ oh ternyata salah satu hikmahnya itu Fatimah harus menjaga dulu nih madrasah dulu kan. Terus karena kan Faruk juga di sini. Adik Fatimah juga kan di sini ya gitu. Padahal dulunya mengajar gitu. Jadi memang kurang dari segi orang-orang yang membina di sana. Makanya kemarin hikmahnya adalah ternyata harus di sana dulu loh gitu. Jadi sebenarnya hikmah dari itu tuh juga umat tuh sebenarnya lagi butuh Teh Fatimah loh itu pas itu. Ya sebetulnya bukan butuh saya tapi butuh banyak orang. Iya. Ya. Dan lagi ada sih salah satu hikmah yaitu qadarullah ya Teh.
sebulan setelah Fatimah itu dinyatakan tidak lulus nih ya. Iya. Padahal itu hanya kurang 1 poin aja loh. 1 poin. Iya, 1 poin aja gitu. Wah, Karena kan Masya Allah. kurang dari segi bahasa Arabnya, Fatimah dulu bukan dari pondok. Jadi memang sangat basic gitu. Kita taunya domir aja, anta, anti, antum, antum gitu kan ya. Mahum gitu. Iya, sedangkan kan di sini tuh kualifikasinya ketat banget ya Teh gitu. Makanya dari sebelum Fatimah daftar lagi gitu, Fatimah belajar di salah satu ma'had. Dan juga hikmahnya itu tadi tepat sebulan orang tua Fatimah tuh menikah lagi gitu. Wah. Iya, jadi Fatimah diposisikan ditempatkan gitu harus menjaga adik-adik di rumah. Jadi bahasanya jadi peran ibu. Iya, jadi menggantikan peran ibu dan juga peran ayah sekaligus peran kakak. Ya, Masya Allah. kan kebayang lah ya, Teh, gimana sulitnya gitu. Apalagi kita bukan hanya mengurusi rumah. Sebagai seorang pembelajar ya, kita nggak cukup gitu, cuman belajar di tempat aja, belajar di ma'hadnya aja gitu. Tapi memang yang harus kita terus-menerus gitu belajar ke tempat satu sampai ke tempat satu. Dan karena kan di sana nggak beasiswa ya Teh. Iya. Jadi memang harus membiayai sendiri gitu ketika kita pingin belajar yang banyak gitu. Beda kan ketika di Ceki itu memang semua kita mempelajari dan itu beasiswa. Iya, gitu. betul. Nah makanya dari situ ini beban semakin banyak, amanah semakin banyak, sedangkan kapasitas keilmuan itu kan Fatimah rasa masih kurang ya, karena sebelumnya belum dapat nih ilmu-ilmu seperti itu. Makanya dari situ, hikmahnya itu bisa menjadi dorongan yang lebih kuat itu. Kenapa harus daftar lagi ke Ceki? Ya kan, karena dengan ilmu nanti aku bisa nih menyelesaikan masalah-masalah ini. Termasuk juga ketika di rumah kan pasti itu memerlukan ilmu yang banyak banget gak sih Teh? Iya, betul. Iya, Karena kan mungkin secara kan Teh Fatimah ini kan sudah pernah ngerasakan gimana sih menggantikan peran ibu tuh gimana. Jadi benar-benar ngerasa kayak penting banget gitu ya. penting banget. Penting banget. Wah, nggak kebayang sih kalau misalnya kita ada di posisi itu pasti berat banget ya Teh ya. Ya, tapi kan kita sebagai seorang muslim pasti ya harus menyerahkan itu semua ya Teh. Iya. Dan aku yakin bahwa setiap gesekan dan juga perjuangan kita yang besar itu akan menjadikan kita seorang yang hebat. Ya Allah, Masya Allah banget. Jadi sedih, ntar minum dulu kali ya, biar nggak seret. Mangga Teh. Ya, Oke. Terus alasan Teh Fatimah mampu bertahan hingga saat ini itu apa? untuk alasan bisa bertahan sampai hari ini gitu, terlebihnya untuk mendakwakan Islam ya Teh. Karena ini tuh kalau ibaratnya kita punya makanan enak, contohnya nih minuman ya Teh. Ini enak kan? Pasti enak. Iya, ya. enak. Bener. Kita kalau udah ngerasain yang enak, terus pasti pingin disebarin. Pingin orang lain tuh tahu, merasakan juga apa yang kita rasain gitu. Nah, sama halnya seperti Fatimah dulu kan, ketika memang belum mengenal Islam, itu tuh perbedaannya beda banget ketika setelah mendalami Islam gitu. Nah, Fatimah pingin orang-orang tuh merasakan seperti itu. Karena sebuah tekad yang kuat ini lahir dari keresahan diri sendiri gitu. Atas apa? Yaitu keresahan atas lingkungan yang hari ini masyarakat itu makin rusak, makin mundur taraf berpikirnya gitu. Karena Fatimah sendiri notabene bukan dari sekolah pondok, Ya. dan itu dari sekolah umum, otomatis merasakan dan menyaksikan kerusakan-kerusakan itu dari SD gitu ya sampai SMK gitu. Fatimah merasakan, oh ada loh temen sekolah tuh yang free sex tuh udah biasa. Ada. Iya, free sex biasa. LGBT udah bukan main-main. Terus juga bahkan ada yang dibunuh loh Teh. Iya, Ada sampai dibunuh? Temen sekelas sendiri dibunuh sama Ya temen Allah. sekelas lagi. Dan bukan bahkan itu Teh. Bahkan ada temen tuh yang dinikahin di kelas. Iya, Itu nikahin di kelas itu waktu kapan? waktu SD. SD. Iya. Anak SD. Iya, sebetulnya bukan temen sekelas ya. Iya. Jadi temennya temen gitu, itu dinikahin di kelas. Gitu. Tapi kan itu menunjukkan bahwa semakin rusak itu anak SD loh. Kebayang kalau udah itu. Dan terakhir itu Fatimah menemukan di sekolah SMK mengkonsumsi narkoba atau bahkan berjualan tuh langsung di kelas. Ada. Ada. Berarti normalisasi dong. kalau Iya, gitu udah berarti. normalisasi. Makanya
kentara banget ketika dulu kan Fatimah belum mempelajari nih ilmu agama. Jadi nggak ada kecenderungan untuk berdakwah. Ya ketika melihat perilaku-perilaku itu hanya menghukumi, oh itu jelek loh, itu nggak bermoral loh. Tapi kan beda ya ketika sekarang tuh, oh ini tuh perlu didakwahi. Ini tuh adalah sebuah problem masalah umat hari ini gitu yang harus kita selesaikan tuntas. Hai, Masya Allah, beneran berarti bener-bener deh dakwah ini, Teh Fatimah benar-benar milik dakwah ini karena dorongan dari internal diri sendiri sama udah ngelihat eksternal dari orang-orang luar sekalian. Betul banget Teh. Masya Allah. Oh gini deh, terakhir deh Teh. Teh ada nggak pesan untuk teman-teman cinta Quran Center di rumah, mungkin yang lagi sedang futur-futurnya atau lagi ngerasa kayak hidup ini berat banget loh gitu, ada nggak Teh? Ada. Oke, sahabat cinta Quran Center semua, khususnya kalian para anak muda, ada satu perkataan dari Dr. Fahmi Amhar, dikatakan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Makanya kita itu, para pemuda adalah harapan umat. Umat itu menunggu karya-karya terbaik kita. Makanya kita harus mendedikasikan diri, menggembleng diri untuk memperjuangkan keberhasilan umat ini. Karena yang namanya kebangkitan peradaban itu dimulai dari kebangkitan individu. Jadi teman-teman semangat terus dan juga jangan lupa bahagia. Masya Allah, ya Allah saya nggak mau kalah juga ini. Oke, apa nih Kak Fai? Teman-teman, hidup itu kayak langit, nggak selalu mendung. Pasti nanti ada cerahnya juga. Jadi teruntuk kita dan teruntuk masa depan yang cerah, kamu dilarang untuk menyerah. Oke, ya Allah, makasih banget, makasih banyak. Makasih juga ya Kak Fai untuk hari ini sharing-sharingnya. Semoga jalan depannya dimudahkan. Untuk Kak Fai juga. Saya tunggu kabar baiknya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman cinta Quran Center, berakhir juga podcast kita pada hari ini. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa setiap suara, setiap cerita yang keluar dari cerita-cerita manusia-manusia itu memiliki hal yang unik dan beragam. Karena hal itu didasarkan oleh pengalaman-pengalaman yang berbeda. Mulai dari sedih, duka, senang, perasaan dan yang lain sebagainya. Hal itu yang akhirnya menunjukkan bahwa mereka kuat untuk menjalaninya dan melahirkan jiwa-jiwa yang kuat pada hari ini. Mungkin sekian dan terima kasih sekali lagi Teh. Terima kasih juga Kak Fai. Selamat dulu. Sehat-sehat ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.